Malaysia iri dan kebakaran jenggot. Uruguay ajak timnas Indonesia uji coba. Skuad Garuda masih fokus hadapi China dan Jepang. Safi Salih kembali kritik. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Uruguay, salah satu tim raksasa Amerika Selatan, secara resmi mengajukan tawaran untuk melakoni laga uji coba internasional melawan timnas Indonesia. Kabar ini sontak membuat geger jagat sepak bola Asia dan langsung membuat Malaysia iri dan kebakaran jenggot. Langkah Uruguay tersebut menunjukkan betapa pamor dan kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert sudah menjelma menjadi magnet baru di kawasan Asia. Bahkan pelatih Uruguay sendiri secara terbuka memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia dan menyebut laga uji coba ini sebagai persiapan ideal menjelang Copa America 2025. Namun di saat yang sama, timnas Indonesia masih disibukkan dengan fokus utama mereka menghadapi dua laga krusial melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tawaran dari Uruguay menggoda, pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa fokus penuh saat ini tetap pada misi besar, membawa Garuda terbang ke Piala Dunia. Di sisi lain, legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, kembali melontarkan kritik tajam kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Ia menyebut bahwa FAM terlalu lamban merespons perkembangan sepak bola modern dan tertinggal jauh dari Indonesia dalam hal perencanaan, naturalisasi, dan program internasional. Uruguay ajukan tawaran resmi, Indonesia jadi magnet baru sepak bola dunia. Timnas Uruguay yang diperkuat oleh bintang-bintang kelas dunia seperti Darwin Núñez, Federico Valverde, dan Ronald Araujo secara resmi telah mengirimkan proposal kepada PSSI untuk melangsungkan pertandingan persahabatan FIFA Matchday pada bulan Oktober 2025 mendatang. Proposal tersebut masuk tak lama setelah Uruguay melihat performa gemilang timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Arab Saudi dan Bahrain, serta performa solid dalam kualifikasi Piala Dunia. Indonesia memiliki sistem permainan modern, disiplin, dan skuad muda yang berbahaya. Mereka bisa memberi kami simulasi pertandingan kompetitif yang kami butuhkan jelang Copa America, ujar Marcelo Bielsa, pelatih Uruguay saat ini. Menurut Bielsa, menghadapi Indonesia jauh lebih menantang dibandingkan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Kami sudah pernah melawan Thailand dan Vietnam, tapi Indonesia menawarkan intensitas dan tempo tinggi yang sangat kami butuhkan, tambahnya. Reaksi Malaysia cemburu, bingung, dan marah. Kabar ini langsung menjadi trending topik di media sosial X, Twitter. Berbagai komentar bernada sinis dan cemburu mulai bermunculan. Bahkan sejumlah media Malaysia seperti Berita Harian dan Harian Metro menyayangkan mengapa bukan Malaysia yang dilirik oleh Uruguay. Sudah sampai tahap timnas Indonesia dilirik Uruguay. Fam, kita kemana? Masih main lawan Kamboja dan Laos tiap FIFA Matchday? Tulis netizen Malaysia, Harimau Muda 82. Media olahraga Malaysia juga menyoroti bagaimana PSSI sukses memanfaatkan popularitas dan kualitas pemain naturalisasi mereka, serta ketepatan strategi dari pelatih top dunia seperti Kluivert. Sebaliknya, Malaysia dianggap masih terjebak dalam pola lama, tanpa inovasi dan keberanian untuk bertransformasi. Safi Salih, saya capek. Kita selalu ketinggalan dari Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih kembali angkat bicara menanggapi situasi memalukan ini. Menurutnya, ajakan Uruguay kepada Indonesia bukan hanya soal prestis, tapi cerminan dari bagaimana Indonesia sudah berkembang jauh melampaui Malaysia. Dulu, kita bisa sombong bilang Indonesia selalu di belakang kita. Sekarang, saya harus akui, kita sudah jauh tertinggal. Lihat saja, sekarang Uruguay ajak mereka uji coba, sementara kita masih sibuk cari lawan di ASEAN, ujar Safi dengan nada kecewa. Safi juga menyoroti lambannya FAM dalam merespons perubahan. Indonesia bisa dangkan pelatih sekelas Kluivert, naturalisasi pemain Eropa, dan berani berinvestasi jangka panjang. Kita masih sibuk debat naturalisasi itu halal atau haram. Lebih lanjut, ia mendesak FAM untuk segera melakukan reformasi total jika ingin Malaysia terus jadi penonton di panggung sepak bola dunia. Patrick Kluivert tetap fokus, Uruguay menarik, tapi China dan Jepang lebih penting. Di tengah euforia tawaran Uruguay, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan bahwa skuad Garuda tetap fokus menghadapi dua laga penentu melawan China dan Jepang. Bagi saya, uji coba melawan Uruguay adalah kehormatan. Tapi saat ini, semua energi dan perhatian tertuju pada China dan Jepang.
Kami ingin lolos ke Piala Dunia, tegas Kluivert dalam konferensi pers di Stadion Madia Senayan. Ia juga menambahkan bahwa keputusan menerima atau tidaknya tawaran Uruguay akan didiskusikan setelah pertandingan kualifikasi selesai. Indonesia siapkan strategi khusus hadapi China dan Jepang. Pertandingan melawan China dan Jepang menjadi dua laga yang menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan saat ini duduk di posisi runner-up group, Indonesia wajib memetik setidaknya 1 kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Rumba, menyebut bahwa tim pelatih telah menyiapkan 2 skenario berbeda untuk masing-masing lawan. China memiliki gaya bermain agresif dan cepat. Jepang lebih ke penguasaan bola dan kolektivitas. Kami siapkan 2 pendekatan yang berbeda, ujar Denny. Indonesia dipastikan akan kembali mengandalkan pemain-pemain Eropa mereka seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jay Itzes untuk menahan gempuran lawan serta memimpin serangan balik cepat. GBK akan menjadi kandang mimpi buruk. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali menjadi tempat laga kandang Timnas Indonesia. Dalam 2 laga terakhir di GBK, Indonesia tampil garang dan tidak memberi celah kepada lawan. Atmosfer luar biasa dari puluhan ribu pendukung diyakini akan memberikan tekanan luar biasa kepada tim tamu, termasuk China yang sebelumnya menyebut GBK sebagai kandang neraka. Media Jepang bahkan menyoroti pengaruh supporter Indonesia yang tidak pernah berhenti bernyanyi selama 90 menit. Ini seperti menghadapi 2 lawan, pemain Indonesia dan supporter mereka, tulis The Japan Times. Warganet Indonesia, Malaysia makin tertinggal. Di media sosial, warganet Indonesia ramai mengomentari reaksi Malaysia yang dinilai terlalu baper dan cemburu terhadap kesuksesan Indonesia. Dulu sombong bilang kita di bawah mereka. Sekarang baru sadar kita dilirik Uruguay, tulis akun Garuda FC 45 di X. Ada pula yang menyindir Malaysia dengan nada sarkasme. Kalau Uruguay ajak Indonesia, mungkin Malaysia bisa tanding lawan Guatemala? Tawaran uji coba dari Uruguay dan 2 pertandingan penting melawan China dan Jepang menempatkan Timnas Indonesia di titik krusial sejarah sepak bola mereka. Jika berhasil lolos ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia dan melakoni laga uji coba melawan tim besar seperti Uruguay, maka mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan-angan. Sebaliknya, bagi Malaysia dan FAM, ini adalah peringatan keras untuk segera berbenah jika tidak ingin terus tertinggal dari tetangganya sendiri. Sebagaimana dikatakan Safi Sali, kalau kita tidak segera berubah, kan siapa-siapa kalau nanti kita cuma jadi bang-bang Indonesia.